Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ketika kamu berdoa, kamu begitu yakin bahwa Allah Maha mendengar. Namun ketika kamu berbuat dosa, kamu seolah hidup lupa bahwa Allah Maha melihat. Kamulah takdirku, karya Fitriani Ayu Anwar. Sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Wajib hukumnya kita melaksanakan sholat 5 waktu, dan dosa besar jika kita meninggalkannya. Jadikanlah sholat sebagai kebiasaan, maka Allah akan menjadikan sukses sebagai kepastian. Suara azan terdengar, menandakan waktu sholat isya telah tiba. Mas Rafka sudah siap dengan perlengkapannya untuk pergi sholat berjamaah di masjid. Ia memakai baju gamis hitam serta kopiah dengan berwarna senada. Tak lupa ia juga membawa sajadah yang disampirkan di bahunya. Aku juga sudah siap dengan perlengkapanku untuk melaksanakan sholat isya. Karena Mas Rafka seorang laki-laki, maka menjadi kewajiban untuk sholat ke masjid. Karena seorang laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bagi anak laki-laki mengerjakan sholat dengan berjamaah di masjid dan menganjurkan wanita untuk sholat di rumahnya, karena bagi wanita rumah itu lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, hingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan sholat berjamaah bagi orang yang buta, dan tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki yang buta mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki orang yang mau mengantarkanku menuju masjid." Maka ia meminta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di rumahnya, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan baginya. Namun ketika ia telah beranjak, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau mendengar suara panggilan untuk sholat atau azan?" Ia menjawab, "Ya." Maka beliau bersabda, "Kalau begitu penuhilah panggilan itu. Berbeda denganku, aku perempuan, sudah menjadikan keharusan bagiku untuk sholat di rumah, karena seorang perempuan dianjurkan untuk sholat di rumah." Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah di bagian dalam rumah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan dengan berbagai penguatnya. Istri Abu Humaid As-Sa'idi, yaitu Ummu Humaid, pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya sangat ingin sekali sholat berjamaah bersamamu." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku telah mengetahui hal itu, bahwa engkau sangat ingin sholat berjamaah bersama aku. Namun sholatmu di dalam kamar khusus untukmu lebih utama dari sholat di ruang tengah rumahmu. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih utama dari sholatmu di ruang terdepan rumahmu. Sholatmu di ruang luar rumahmu lebih utama dari sholat di masjid kaummu. Sholat di masjid kaummu lebih utama dari sholat di masjidku ini, atau Masjid Nabawi." Ummu Humaid lantas meminta dibangunkan tempat sholat di pojok kamar khusus miliknya. Beliau melakukan sholat di situ hingga berjumpa dengan Allah atau meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan
Namun jika wanita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid selama memperhatikan aturan seperti menutup aurat dan tidak memakai harum-haruman, maka janganlah dilarang. Dan dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid. Jika mereka meminta izin pada kalian, maka izinkanlah dia. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 syarat yang mesti dipenuhi ketika seorang wanita ingin sholat berjamaah di masjid. Menutup aurat, tidak memakai minyak wangi, harus mendapatkan izin suami. Demikian dinyatakan oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid dalam fatwa Al-Islam Sual wa Jawab nomor 3457. Tetapi kalau aku pribadi lebih memilih sholat di rumah. Sejak kecil juga Abi selalu memerintahkan aku dan Umi untuk sholat di rumah, terutama di kamar masing-masing, kecuali kalau sholat tarawih dan Idul Fitri. Abi selalu mengajak aku dan Umi untuk sholat bersama di masjid. Begitu juga dengan Mas Rafka, ia memerintahkan aku untuk sholat di rumah dan ia sholat berjamaah di masjid, kecuali kalau sholat sunnah, tahajud dan yang lain, kami terbiasa mengerjakannya bersama. Mas Rafka merapikan rambutnya lalu memasang kopiah hitam miliknya. Sayang, aku berangkat ke masjid dulu ya, ujarnya sambil mengelus-elus kepalaku. Aku mengangguk sambil tersenyum. Ku tarik tangannya lalu mencium punggung tangannya. Hati-hati ya, pesanku. Mas Rafka mengangguk lalu ia mencium keningku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepeninggalan Mas Rafka, aku melangkah menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Wudhuku sudah batal karena tadi bersentuhan dengan Mas Rafka. Mungkin ada yang bertanya-tanya, memangnya bersentuhan dengan suami atau istri dapat membatalkan wudhu? Batal, menurut mazhab Syafi'i jelas batal. Kita hidup di negara Indonesia yang rata-rata menganut mazhab Syafi'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Kalimat menyentuh perempuan dalam ayat tersebut dimaknai beragam oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa menyentuh pada ayat ini adalah bersentuhan kulit, sedangkan sebagian ulama lain mengartikannya sebagai perhubungan suami istri. Oleh sebab itu muncullah perbedaan pendapat terkait batal atau tidaknya wudhu seseorang jika terjadi persentuhan. Para ulama mazhab Hanafi memakai kalimat menyentuh perempuan sebagai jima atau bersetubuh, sebagaimana keterangan dari Ibnu Abbas dan Ibnu As-Sakit. Logika berpikir yang digunakan di sini adalah apabila kata menyentuh disandingkan dengan kata perempuan, maka maknanya bukan lagi menyentuh secara hakiki, tetapi berhubungan suami istri. Dalam kaidah bahasa Arab, rangkaian kalimat ini memiliki makna menyetubuhi, sebagaimana kalimat aku telah menyentuh perempuan, berarti aku telah menyetubuhinya. Selain itu, menurut mereka walaupun terjadi sentuhan, wudhu bisa batal bukan sebab menyentuhnya,
tetapi sebab keluarnya sesuatu semisal madzi akibat dari sentuhan tersebut. Diriwayatkan secara mursal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan pernah mencium istrinya, kemudian sholat tanpa berwudu. Hal ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang tidak batalnya wudu seseorang jika bersentuhan dengan pasangannya. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium salah satu istrinya, kemudian beliau sholat dan tak berwudu. Hadis riwayat Nasai. Ulama mazhab Maliki dan Hambali cenderung mengkombinasikan kedua dalil di atas, sehingga melahirkan hukum bahwa sentuhan yang membatalkan wudu adalah sentuhan yang disertai syahwat. Lebih detailnya, mazhab Maliki menjelaskan bahwa menyentuh dengan syahwat dapat membatalkan wudu walaupun kepada anak kecil, suami atau istri, mahram, bahkan kepada sesama jenis, baik menyentuh secara langsung maupun dengan penghalang semisal pakaian, baik dengan kain yang tipis maupun yang tebal. Selama sentuhan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kenikmatan atau memang telah terasa nikmat, maka dapat membatalkan wudu. Sementara itu, mazhab Hambali tidak menghukumi batal wudu jika bersentuhan yang disertai syahwat dengan sesama jenis. Dan kalangan ini hanya menghukumi sentuhan yang dilakukan secara langsung tanpa penghalang, baik kepada mahram, mayit, lansia, maupun gadis kecil yang umumnya mengundang syahwat meski ia berusia 7 tahun atau lebih. Dan kedua mazhab ini berpendapat bahwa orang yang menyentuh walaupun yang disentuh keduanya batal wudu. Ulama mazhab Syafi'i menghukumi bahwa sentuhan kulit secara langsung antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu. Mereka mengambil makna zahir dari kalimat lamastumu yang berarti menyentuh. Sebagaimana dalam salah satu qiraah bertuliskan lamastumu yang secara jelas berarti menyentuh. Sejalan dengan hal tersebut, ulama mazhab Syafi'i menganggap bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi merupakan hadis yang dhaif atau tertolak, lagi mursal atau terputus sanadnya. Sementara masih banyak hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lainnya yang masih membuka pintu takwil, sehingga para ulama mazhab Syafi'i memutuskan bahwa hal yang masih bisa ditakwil tidak bisa diunggulkan daripada yang zahir. Oleh karena itu, menurut ulama mazhab Syafi'i, sebab batalnya wudu dengan sentuhan dapat memiliki potensi kenikmatan yang dihasilkan oleh syahwat, dan hal tersebut tidaklah pantas berada dalam diri orang yang sedang dalam keadaan suci atau berwudu. Dengan demikian, bersentuhan kulit tanpa penghalang dapat membatalkan wudu, baik bagi orang yang menyentuh maupun yang disentuh. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, seorang suami atau istri yang memiliki wudu sebelum tidur lalu mereka bersentuhan ketika tidur, maka sentuhan tersebut tidak dianggap membatalkan wudu mereka, dengan syarat bahwa sentuhan tersebut bukanlah sentuhan yang didasari dengan syahwat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan atau sentuhan tersebut dapat membatalkan wudu. Berpuluh-puluh menit sudah aku duduk di atas sajadah, berzikir kepada Allah, lalu mengaji. Ayat demi ayat terlontar dengan baik dari mulutku yang penuh dosa ini. Air mataku menetes setiap kali membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mulutku ini penuh dosa. Seringkali diri ini masih saja membicarakan keburukan orang lain. Tanpa disadari atau tidak, kita pasti pernah membicarakan keburukan orang lain. Lisan ini kecil, tetapi ia mampu membunuh seseorang. Setiap kalimat yang terlontar dari mulut kita bisa saja membuat orang lain sakit hati,
membuat jiwanya mati hanya karena omongan tidak tahu diri. Setiap malam aku habiskan hanya untuk berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Entah sudah berapa banyak dosa yang diperbuat oleh diriku. Tangan, kaki, mata, hidung, telinga, mulut dan juga anggota tubuh lainnya. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hanya kepadamu hamba memohon ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, dosa-dosa kedua orang tua hamba, suami hamba, mertua hamba, seluruh keluarga dan teman-teman hamba. Ampunilah dosa-dosa semua umat Islam di dunia ini, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang telah menyakiti hamba dan juga dosa-dosa orang yang telah hamba sakiti. Ya Allah, berikanlah hamba ketenangan dalam hidup. Jauhkanlah hati hamba dari perasaan iri, dengki, sombong, dan juga sifat-sifat buruk lainnya. Tanamkanlah hal-hal baik di hati hamba dan juga di hati orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, panjangkanlah umur hamba, Mas Rafka, Umi, Abi, dan seluruh orang-orang yang mencintai hamba. Berikanlah mereka kesehatan, lindungilah mereka, jauhkanlah mereka dari segala macam mara bahaya. Ya Allah yang Maha Kaya, limpahkanlah rezekimu kepada keluarga hamba. Semoga keluarga hamba senantiasa menjadi keluarga yang harmonis, jauh dari segala macam perpecahan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang telah menyakiti hamba. Ampunilah dosa-dosa mereka yang telah menghina, mencaci dan merendahkan hamba. Berikanlah kebahagiaan untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba kesabaran dan keikhlasan dalam menerima segala ujianmu. Berikanlah hamba kesabaran dalam menunggu hadirnya sang buah hati. Ya Allah, hamba yakin Engkau lebih tahu apa yang terbaik untuk hambamu. Jika memang kini belum waktu yang tepat untuk hamba dan Mas Rafka mempunyai anak, maka berikanlah waktu yang tepat menurutmu. Hamba serahkan segalanya padamu. Ya Allah, berikanlah surgamu untuk hamba, Umi, Abi, Mas Rafka, Bunda, Ayah, Nadira, Kak Rizky, dan juga keluarga, serta teman-teman hamba yang lain. Tempatkanlah kami semua di surgamu. Izinkan hamba kelak berkumpul dengan orang-orang yang hamba cintai dan juga orang-orang yang mencintai hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku yang terbalut mukena putih. Aku menangis sesegukan. Terlalu banyak yang aku pinta hari ini. Entah sudah berapa banyak hal yang aku minta kepada Allah. Kuharap Allah tidak pernah bosan mendengar doa-doaku. Aku mengusap-usap air mataku. Mataku sudah sembab karena terlalu lama menangis. Allah begitu baik padaku. Aku sangat malu jika berbuat dosa. Allah tidak pernah membuatku kecewa, tetapi aku seringkali melalaikan perintahnya. Ya Allah, maafkan hamba. Aku segera bangkit dari dudukku, melipat sajadah juga mukena dan menyimpannya di atas meja, tempat biasa aku menyimpan perlengkapan sholat. Aku beranjak menuju meja rias, duduk manis sambil melihat pantulan diriku dari cermin. Aku melepas ikat rambutku lalu meletakkan di atas meja. Kurai sisir untuk menyisir rambutku. Assalamualaikum. Aku tersenyum lebar menatap cermin. Mas Rafka sudah berada di belakangku. Aku berhenti menyisir rambut. Kebetulan aku juga sudah selesai. Aku berbalik menatap Mas Rafka, lalu menarik tangannya dan mencium punggung tangan suamiku itu. Waalaikumsalam, Mas. Mas suami. Mas Rafka mengulas senyuman sambil menangkup kedua pipiku. Kenapa? Aku mengelutkan kening bingung. Hah? Kok matanya merah? Habis nangis ya? Aku mengangguk pelan sambil tersenyum getir. Mas Rafka tersenyum. Ia mendekat untuk mencium kedua mataku lalu mencubit hidungku. Sini. Mas Rafka menarik tanganku, mengajakku menuju kasur. Aku manut duduk di atas kasur di sampingnya.
Mas Rafka mengusap-usap kepalaku, menyingkirkan rambutku yang menutupi wajah. Mas Rafka mengelus-elus keningku. Kenapa nangis? Aku menggeleng pelan. Gak apa-apa. Mas Rafka menghela napas lalu tersenyum. Udah sholat? Aku mengangguk. Udah ngaji juga. Mas Rafka menepuk-nepuk pipiku. Istri soleha? Amin, jawabku sambil tersenyum. Sampai lupa aku punya hadiah buat kamu. Apa? Hadiah? Ye, dapat hadiah, ujarku sambil tertawa kecil. Bentar. Mas Rafka beranjak dari duduknya. Ia melangkah menuju lemari, mengambil sebuah amplop dari dalam sana. Aku semakin dibuat bingung saat Mas Rafka menyerahkan amplop coklat itu padaku. Buat kamu. Aku menatap bingung ke arah amplop yang sudah dipindahkan ke tanganku. Ini apa, Mas? Mas Rafka mengendikan bahunya, membuatku semakin bingung dan penasaran saja. Aku buka ya. Mas Rafka mengangguk setuju. Tentu saja, hal itu membuatku dengan segera membuka amplop coklat itu. Amplop itu berhasil terbuka. Aku meraih isi dari amplop tersebut. Kedua bola mataku membulat sempurna. Tanganku spontan menutup mulutku yang sudah menganga. Bukan lebay, tapi isinya tidak terduga. Mas, ini? Dengan perasaan campur aduk, aku menatap Mas Rafka. Kedua bola mataku sudah berkaca-kaca. Ini beneran? Mas Rafka mengangguk-angguk kepalanya sambil tersenyum lebar, membuatku tak tahan untuk tidak memeluk suamiku itu. Langsung saja ku peluk tubuhnya dengan erat. Senang banget. Makasih, Mas. Gila, senang banget. Pakiku heboh sambil menatap penuh arti pada hadiah yang diberikan Mas Rafka. Aku mengurai pelukanku lalu mencium pipi Mas Rafka. Makasih, ini pasti mahal. Mas Rafka menggeleng sambil mengelus-elus kepalaku. Mahal bukan penghalang untuk buat kamu senang. Selagi kamu bahagia, aku ikut bahagia. Makasih. Aku kembali memeluk Mas Rafka dengan perasaan yang sangat bahagia, terharu, sedih, bahagia jadi satu. Mas Rafka membalas pelukanku. Terasa saat ia mengelus-elus kepalaku, sesekali ia mencium kepalaku. Tujuanku hanya satu, yaitu membahagiakanmu. Gila bahagia, Mas. Gila bahagia, sungguh. Hadiah yang diberikan oleh Mas Rafka kemarin adalah hadiah yang paling aku nanti-nanti. Hadiah ini sebelumnya pernah aku minta pada Mas Rafka. Sebenarnya iseng-iseng doang mintanya. Walaupun aku istri Mas Rafka, tetapi aku masih merasa tidak enak kalau harus meminta banyak hal padanya. Allah Maha Baik, Maha Kaya. Allah memberikan rezeki dan jalan yang tak diduga-duga. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kami. Salah satunya nikmat menuju Baitullah. Ya, Mas Rafka memberikanku hadiah berupa tiket umroh. Bukan hanya aku dengannya, tetapi juga Umi, Abi, Bunda, dan juga Ayah. Tidak pernah terbayang di benakku aku bisa pergi umroh bersama keluarga besarku. Dan kalian tahu, Mas Rafka juga memberangkatkan Pak Mamat dan juga Bi Ima untuk umroh bersama dengan kami. Entah harus bagaimana caraku mendeskripsikan kebaikan suamiku itu. Ia tidak bisa merasakan kebahagiaan sendiri tanpa berbagi pada orang lain. Mas Rafka pernah bilang bahwa Pak Mamat dan juga Bi Ima juga anggota keluarga kami. Mas Rafka sudah mengangkat keduanya sebagai keluarga. Ya Allah, terima kasih telah menghadirkan dirinya di hidup hamba. Kami sedang berada di bandara, bersiap untuk terbang menuju tempat tujuan. Setelah beberapa waktu menunggu, sudah waktunya kami berangkat, menaiki pesawat, terbang melewati tempat demi tempat. Ya Allah, terima kasih untuk semuanya, gumamku pelan. Aku menyeka air mataku, mengingat Madinah. Aku juga teringat Rasulullah. Sesak terasa saat mengingat beliau. Rasa rindu ini semakin menjadi-jadi. Selama perjalanan, aku tak henti-hentinya mengucap syukur. Aku tidak pernah menyangka bisa pergi umroh bersama dengan kekasih halalku serta keluargaku. Ya Allah, Engkau terlalu baik padaku. Sungguh,
bersambung. Thank you for watching.